Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 9 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar memiliki kasih bagi jiwa-jiwa yang akan binasa dan mendoakan mereka. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Seven Panjaitan. Kepada Saudara Seven, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita 9 Maret 2025. Tuhan mendengar doa pengantaraan kita. Ayat Alkitab diambil dari Kejadian 18 ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik?" Mari kita lanjutkan bacaan. Kita diberitahu bahwa Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik?" Sementara Abraham memiliki rasa kerendahan hati sejati yang seharusnya dimiliki setiap anak Allah, namun ia memiliki minat yang kuat terhadap jiwa orang berdosa. Ia digambarkan sedang mendekat. Ia melangkah mendekati para utusan surgawi itu dan memohon kepada mereka seperti seorang anak yang memohon kepada orang tuanya. Ia ingat bahwa Lot telah membuat rumahnya di Sodom, dan bahwa Lot memiliki hubungan di seluruh Sodom melalui pernikahan. Oleh karena itu, Abraham mulai dengan 50 orang. Dan Tuhan mengatakan kepadanya bahwa ia akan menyelamatkannya apabila ada 50 orang. Kemudian ia turun menjadi 10 orang. Dan Tuhan mengatakan kepadanya bahwa ia akan menyelamatkan demi 10 orang itu. Ia tidak mengajukan permohonan lebih lanjut, tetapi ia berharap bahwa akan ditemukan 10 orang benar di Sodom. Tetapi ketika para malaikat datang ke Sodom, mereka tidak dapat menemukan bahkan 5 orang benar di kota yang indah itu. Jadi kita dapat beralasan bahwa mungkin ada kota-kota yang paling indah, yang memiliki kekayaan terbesar, namun mungkin tidak ditemukan 5 orang benar di sana, karena kita sedang mencari kehidupan kekal di masa depan. Setiap orang dari kita harus memiliki segala sesuatu yang berhubungan dengan kita sebaik yang dapat kita buat untuk pengembangan karakter Kristen. Allah sering memanggil kita untuk memutuskan setiap ikatan yang mengikat kita dengan pengaruh-pengaruh yang tidak suci, dan untuk keluar dari antara mereka. Di sini Abraham sebagai seorang perwakilan kepada Allah, dan sejarahnya diturunkan hingga ke zaman kita. Ketertarikan dan kecemasan Abraham terhadap Sodom merupakan pelajaran bagi kita bahwa kita harus memiliki perhatian yang besar terhadap orang-orang di sekitar kita. Meskipun kita harus membenci dosa, kita harus mengasihi jiwa-jiwa orang yang untuk mereka Kristus mati. Dan kemudian kita harus merasa sangat bersyukur kepada Allah bahwa kita memiliki seorang yang memohon di surga atas nama kita. Yesus mengetahui nilai setiap jiwa, karena dialah yang membayar harga untuk setiap orang. Ketika dia berada dalam penderitaannya di penyaliban, dia berdoa di sana untuk musuh-musuhnya, dan dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan di sini, seperti yang kita lihat dalam kasus Abraham,
Dia memohon bagi yang bersalah, seperti seorang memohon bagi yang lain. Kita harus menyampaikan doa yang sama, yang sungguh-sungguh bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Dikutip dari manuskrip 19 tahun 1886. Demikian bacaan renungan pagi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Seven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada satu ayat yang menjadi gambaran tentang hubungan Allah dan Abraham, yaitu Mazmur 25 ayat 14 yang berbunyi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dalam versi King James dikatakan, The secret of the Lord is with them that fear Him, yang artinya, rahasia Tuhan ada pada mereka yang takut akan Dia. Inilah yang dialami oleh Abraham. Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets, halaman 139 paragraf pertama, Abraham telah menghormati Allah, dan Allah pun menghormatinya, mengajaknya ke dalam rencananya, dan menyingkapkan kepadanya tujuan-tujuannya. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Firman Tuhan. Dalam versi Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan menjadi, Aku tak mau merahasiakan kepada Abraham apa yang akan kulakukan. Allah tidak mau merahasiakan rencananya untuk membinasakan Sodom dan Gomora, sebab Allah dan Abraham bergaul karib dan saling menghormati. Inilah dasarnya Abraham diterima menjadi pengantara bagi Sodom. Tidak mungkin bagi orang yang tidak bergaul karib dengan Allah dan tidak dihormati oleh Allah dapat menjadi pengantara. Hanya mereka yang bergaul karib dengan Allah dan dihormati Allah yang dapat menjadi pengantara kepada Allah. Dan tidak hanya itu, perhatikan yang berikut ini dan masih dalam paragraf yang sama, dikatakan, Allah mengetahui dengan baik ukuran kesalahan Sodom, tetapi Ia menyatakan dirinya menurut cara manusia, agar keadilan tindakannya dapat dipahami. Sebelum menjatuhkan hukuman atas para pelanggar hukum, Ia sendiri akan pergi untuk mengadakan pemeriksaan atas perbuatan mereka. Jika mereka belum melewati batas belas kasihan ilahi, Ia masih akan memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Kalaupun Allah menyatakan rahasianya kepada Abraham tentang Sodom, namun kalau Allah langsung bertindak tanpa proses pemeriksaan pengadilan, maka tidak ada gunanya Abraham mengantarai. Sebab sebelum sempat diantarai, sudah dijatuhi hukuman. Tetapi tidak. Sebelum hukuman dijatuhkan, Allah periksa dulu, yang mana menyediakan waktu kepada Abraham untuk menyampaikan permohonan pengantaraannya. Inilah wujud panjang sabar dan kasih setia Allah kepada kita, manusia yang telah jatuh dalam dosa. Jadi, selain Abraham dan Allah bergaul karib, dan tidak hanya Abraham dan Allah saling menghormati, tetapi Allah juga menyediakan waktu untuk penghakiman pemeriksaan, sehingga memungkinkan Abraham melakukan pengantaraannya. Ini adalah gambaran pekerjaan Yesus pada hari pendamaian. Nah, beberapa hari lalu, kita sudah diberitahu oleh Roh Nubuat tentang 3 orang yang datang bertemu dengan Abraham. Namun, mari kita baca tulisan lainnya agar semakin meneguhkan. Patriarchs and Prophets halaman 139 paragraf 2 berkata, 2 utusan sorgawi itu pergi meninggalkan Abraham sendirian dengan dia yang sekarang dikenalnya sebagai anak Allah. Dan orang beriman itu memohon bagi penduduk Sodom. Dulu ia menyelamatkan mereka dengan pedangnya, sekarang ia berusaha menyelamatkan mereka dengan doa. Jadi, ada 1 anak Allah dan ada 2 utusan sorgawi, yaitu para malaikat. Karenanya, 3 orang itu bukan trinitas, tetapi anak Allah dan didampingi oleh 2 malaikat. Dan sebelumnya, Abraham menyelamatkan Sodom dengan cara pedang.
Sekarang Abraham selamatkan Sodom dengan cara doa, yaitu doa pengantaraan. Bagaimana Abraham menyampaikan pengantaraannya? Dalam halaman 139 paragraf 3 buku yang sama berkata, dengan rasa hormat dan kerendahan hati yang mendalam, ia menyampaikan permohonannya. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Tidak ada rasa percaya diri, tidak ada kesombongan atas kebenarannya sendiri. Ia tidak menuntut belas kasihan atas dasar ketaatannya atau atas pengorbanan yang telah ia buat dalam melakukan kehendak Allah. Dirinya sendiri adalah orang berdosa. Ia memohon demi orang berdosa. Semua orang yang mendekati Allah harus memiliki roh seperti itu. Namun Abraham menunjukkan keyakinan seorang anak yang memohon kepada seorang ayah yang dikasihi. Abraham memohon untuk keselamatan yang akan binasa dengan penuh kerendahan hati. Dan Roh Nubuat lanjutkan dalam halaman 140 paragraf 1. Kasih bagi jiwa-jiwa yang binasa mengilhami doa Abraham. Meskipun ia membenci dosa-dosa kota yang rusak itu, ia menginginkan agar para pendosa diselamatkan. Kepeduliannya yang mendalam terhadap Sodom menunjukkan kecemasan yang seharusnya kita rasakan terhadap mereka yang tidak bertobat. Kita seharusnya membenci dosa, tetapi mengasihani dan mengasihi orang berdosa. Inilah teladan Abraham bagi kita. Di sekeliling kita ada jiwa-jiwa yang menuju kehancuran, sama putus asanya, sama mengerikannya seperti yang menimpa Sodom. Setiap hari masa percobaan bagi sebagian orang sudah semakin dekat. Sekarang, bagaimana Abraham bisa memiliki roh yang demikian? Dalam paragraf selanjutnya dikatakan, roh Abraham adalah roh Kristus. Anak Allah sendiri adalah pengantara yang agung bagi orang berdosa. Dia yang telah membayar harga untuk penebusan dosa, mengetahui nilai jiwa manusia. Yesus adalah pengantara yang sejati dan rohnya Yesus inilah yang menguasai Abraham. Sehingga Abraham menghidupkan belas kasih bagi jiwa-jiwa yang akan binasa, serta menjadi pengantara bagi mereka. Karenanya renungan hari ini berkata, dalam Christ Triumphant halaman 75 paragraf 5. Yesus mengetahui nilai setiap jiwa karena dialah yang membayar harga untuk setiap orang. Ketika dia berada dalam penderitaannya di penyaliban, dia berdoa di sana untuk musuh-musuhnya dan dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan di sini, seperti yang kita lihat dalam kasus Abraham, dia memohon bagi yang bersalah, seperti seseorang memohon bagi yang lain. Kita harus menyampaikan doa yang sama, yang sungguh-sungguh bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar menjadi seperti Abraham memiliki kasih bagi jiwa-jiwa yang akan binasa dengan mendoakan mereka. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat teladan Abraham bagi kami. Abraham meskipun membenci dosa-dosa Sodom, tapi dia mengasihi orang-orang di sana. Dia rindu mereka selamat. Dan karenanya dia mengantarai mereka kepada Engkau ya Bapa melalui anak-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab roh Abraham adalah roh Kristus. Dan bila mana kami memiliki roh Kristus dalam hidup kami, maka kasih yang sama menjadi bagian kami. Kami pun mendoakan mereka yang akan binasa di sekeliling kami, agar kesempatan bertobat tidak disia-siakan, agar mereka kembali kepadamu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.